Penanganan pasca panen, buah dan sayur segar adalah jaringan hidup. Setelah dipanen, jaringan hidup ini terus mengalami serangkaian proses untuk memperoleh energi sebagai upaya bertahan hidup melalui proses respirasi sebelum akhirnya mengalami pembusukan. Faktor yang mempengaruhi laju respirasi. 1. Faktor internal, sifat dan jenis komoditas. 2. Faktor eksternal, suhu dan kelembapan udara serta komposisi udara. Suhu di Indonesia yang relatif tinggi mengakibatkan produk hortikultura yang memiliki laju respirasi yang tinggi. Laju respirasi serta karakteristik dari produk hortikultura yang telah dipanen akan mempengaruhi laju pengurangan kualitas sebagai respon alamiah terhadap lingkungan, baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Sortasi warna. Pemisahan berdasarkan perbedaan warna. Perubahan warna disebabkan oleh invasi serangga, infeksi, penyakit, dan pengaruh cuaca. Mesin yang digunakan untuk pembersihan dan grading yaitu air screen cleaner, yaitu pemisahan berdasarkan ukuran dan sifat aerodinamis. Komponennya yaitu unit ayakan dan unit hembusan. Komponen kualitas produk hortikultura. Penampilan, ukuran, bentuk, warna dan kulit, tekstur, tingkat kekerasan, pelapor, kombinasi rasa dan aroma, kandungan gizi, dan keamanan. Faktor prapanen yang mempengaruhi kualitas dan keamanan produk hortikultura. A. Faktor iklim. Meliputi suhu lingkungan, intensitas cahaya, dan kelembapan udara. B. Faktor budaya. Seperti penerapan irigasi, pemupukan, dan penyemprotan zat kimia. Kerusakan pasca panen. Secara umum, kerusakan produk pasca panen disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu fisik, biologis, dan kimiawi, serta faktor internal. Jenis-jenis kerusakan pasca panen. Kerusakan mikrobiologis yang disebabkan oleh jamur, bakteri, dan yeast. Kerusakan mekanis, memar, benturan, tekanan, geseran, luka, pecah, atau hancur. Kerusakan fisik dan biologis, penyebabnya hama dan penyakit, kondisi lingkungan, dan laju respirasi. Pasca panen meliputi beberapa skema umum penanganan pasca panen buah dan sayur. Yang pertama itu panen, lalu pembersihan, lalu pengumpulan, lalu pengemasan, lalu pengangkutan, serta yang terakhir konsumen individu ataupun industri pengolahan. Kegiatan pengemasan secara umum yaitu yang pertama ada deluxing, pembuangan getah agar getah tidak mengenai kulit buah. Yang kedua ada cleaning, pembersihan kotoran dan benda asing pada produk. Yang ketiga ada curing, pengerasan kulit dan penutupan luka-luka yang terjadi pada saat panen. Pada jeruk, proses curing dapat meningkatkan flavor dan pada kentang dapat memperpanjang umur simpan. Berikut merupakan panen yang dilakukan pada kebun kubis, yang nantinya setelah dipanen, kubis akan diolah sedemikian rupa oleh para petani, yang nantinya akan melibatkan berbagai macam komponen seperti sortasi, grading, dan banyak lagi hal seterusnya yang dari pasca panen hingga sampai kepada konsumen. Alat yang kedua yaitu Specific Gravity Separator, yaitu pemisahan berdasarkan densitas.
Tahapan penanganan pasca panen pada padi. Pertama, pemanenan dan perontokan. Kedua, pengeringan dan penggilingan. Tiga, pembersihan dan sortasi. Keempat, penyimpanan. Kelima, standarisasi mutu dan penanganan limbah. Pemanenan dan perontokan. Pertama, panen pada umur yang optimal. Ciri-cirinya 0-95% gabah pada malai padi sudah berwarna kuning. Kedua, alat pemotong malai padi, sabut bergerigi dari bahan baja yang tajam. Ketiga, perontokan. Perontokan padi tipe pedal padi dipanen dengan potong bawah. Alat perontok dengan power stasher. Padi dipanen dengan potong atas atau potong tengah. Pembersihan. Pada umumnya, padi yang diperoleh dari sawah masih mengandung kontaminasi atau kotoran, sehingga diperlukan pembersihan. Pembersihan memiliki beberapa tahap, yaitu pre-clean dan basic cleaning. Pre-cleaning yaitu membersihkan kontaminasi kasar seperti batu dan sampah. Basic cleaning yaitu pemindahan semua material termasuk benih gulma, biji gulma, benih dari tanaman lain, biji yang rusak, biji dengan ukuran yang tidak dapat diterima. Pengeringan. Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air gabah sampai mencapai nilai tertentu sehingga siap untuk digiling atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama. Penggilingan. Penggilingan mengacu pada pengaciran ukuran. Pemisahan digunakan untuk pengolahan biji pangan menjadi bentuk edible dengan memindahkan dan memisahkan bagian inedible dan yang tidak diinginkan. Penggilingan meliputi pembersihan atau pemisahan, husking atau pengupasan sekam, sortasi, pemutihan, polishing, grading, dan penyaringan. Kemudian ada bagian pengemasan. Pengemasan merupakan salah satu tindak yang dilakukan agar hasil atau produk dapat tahan lama dan dapat meningkatkan harganya saat dijual ke pasar. Kemudian untuk step yang terakhir adalah pendinginan atau didinginkan. Hal ini membutuhkan hal sederhana yaitu kulkas atau tempat yang dingin yang digunakan agar kefreshan atau tingkat fresh dari sebuah hasil atau produk dapat bertahan lama sehingga dapat didistribusikan dari pada pengemasan sampai dengan penjualan atau diberikan kepada konsumen. Tujuan teknologi penanganan pasca panen ini tersendiri yaitu yang pertama mempertahankan kualitas produk, meningkatkan keamanan produk, mengurangi susut panen dan pasca panen. Fisiologi pasca panen produk hortikultura. Yang pertama itu mudah rusak atau perishable. Yang kedua kehilangan air melalui transpirasi. Yang ketiga pola respirasi. Yang keempat itu adanya aktivitas mikroba.